Hati-hati, nak. Apa kau baik-baik saja, gadis kecil? Kebetulan sekali kau ternyata keturunan keluarga Liuku. The film was translated Dan and kau membawa segel narrated emas. by M. Media. Itu sebenarnya milik leluhurku. Ahli waris langsung. Jika itu orang lain, aku tidak akan berani mengatakan. Tapi karena kau sudah bertemu denganku leluhurmu, kau pasti tidak akan mati. Kau, siapa kau? Aku adalah leluhurmu. Hei, kau anak kecil. Kenapa kau begitu tidak sopan? Di mana orang tuamu? Orang tuaku sudah meninggal lebih dari 1000 tahun. Mereka mungkin sudah berinkarnasi puluhan kali sekarang. Kau anak kecil, kau bicara omong kosong. Nah, jika kau terus bersikap tidak masuk akal, aku akan marah. Apa yang kecium, Mak? Keturunan langsung kecil? Kau baru saja mengalami kecelakaan mobil. Tapi aku menyelamatkanmu. Benar. Aku baru saja mengalami kecelakaan mobil. Mobilnya terbalik dan aku pingsan. Tapi, kenapa aku tidak punya luka di tubuhku sekarang? Tentu saja itu semua berkat aku leluhurmu. Tidak mungkin. Leluhur keluarga Liuku, setidaknya sudah lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin itu kau hanya seorang anak kecil? Kenapa kau masih tidak percaya? Ya, kau benar-benar leluhurku. Ya, Bagus, kakak akhirnya diselamatkan. Penting. Tidak ada yang diizinkan masuk. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menghalangiku? Lihat baik-baik, siapa aku? Minggir. Maafkan saya Nona Sulung. Tuan Muda Liu memberi perintah. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tuan Muda Liu, aku adalah nona sulung sejati dari keluarga Liu. Biarkan aku masuk. Saya khawatir saya tidak bisa mematuhinya. Kau, apa kau bahkan tidak menghormati nona sulung keluarga Liu? Lalu bagaimana denganku leluhur tua keluarga Liu? apa yang kau tertawakan? Dia adalah leluhur tua keluarga Liu. Nona Sulung, jadi ini leluhur tua keluarga Liu yang kau bicarakan. Kurasa dia bahkan belum disapin. Kau, Tuan Muda kedua secara khusus memerintahkan kami untuk menghentikanmu. Kau benar-benar di sini untuk membuat masalah kan? Menggunakan anak kecil untuk menyamar sebagai leluhur tua. Apa kau menganggap kami bodoh? biarkan aku masuk. Xiao Ruyan, aku yang akan melanganinya. Hati-hati. Ya, Bocah kecil ini The film sebenarnya was terlihat cukup translated mengesankan. and narrated by M. Ayo, Media. Paman akan bertarung denganmu. Awas. Ada apa ini? Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Bahkan tidak bisa mengalahkan bocah kecil. Sungguh memalukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertarung dengan anak kecil. Jika ini sampai tersebar, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Kakak ketiga, kenapa kau tidak maju dan mencoba? Baiklah, Tunggu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Nona Sulung, aku hanya terlalu ceria seperti anak kecil dan ingin bermain petak umpet dengannya. bagus. Maka leluhur tua akan bermain dengan kalian. Leluhur tua,
Ketiga orang ini adalah adik-adikku. Mereka ahli bela diri nasional yang aku dukung. Tidak, aku akan memikirkan cara lain untuk masuk. Xiao Ruyan, santai saja. Aku akan menanganinya dengan satu tangan. Bocah kecil, banyak omong kosong. Terima ini. Awas, Ini. Bocah kecil, kau mencari mati. Apakah ini benar-benar anak kecil? Monster macam apa ini? Dia mengalahkan 3 master sekaligus. Kalian bertiga bajingan kecil. Berani bertindak lancang di depanku. Kali ini aku bersikap lunak padamu. Lain kali, kalian tidak akan punya keberuntungan sebaik itu. Sekarang keluar. Siapa lagi? jika kau menghalangi leluhur tua menyelamatkan kakakku, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Maafkan saya Nona Sulur, kami tidak tahu. Orang ini adalah leluhur tua keluarga Liu. Baru saja Tuan Muda Liu sudah membawa seorang leluhur tua ke dalam. Apa? Kalian semua, apakah kalian mencoba membunuh kakek? Siapa yang membiarkanmu masuk? Tidakkah kamu melihat leluhur tua sedang mengobati kakak? Aku pikir kamulah yang ingin membunuh kakak. Yang ini palsu. Dia adalah leluhur tua yang asli. Liu Ruyan sebenarnya apa? Niatmu datang untuk membuat masalah saat ini. Menurutku perhatianmu pada kakek itu palsu. Dan keinginan untuk membagi harta keluarga itu nyatakan. Bukan begitu. Saat kami menyambut leluhur tua, bahkan bayanganmu pun tidak terlihat. Sekarang masalah apa yang akan kau timbulkan? Apa yang dilakukan sopir truk itu? Kenapa dia baik-baik saja? Oh benar. Bagaimana kamu bisa masuk? Di mana ketiga master hebat itu? Bagaimana mereka juga membiarkanmu masuk? Keluarga Liu Fu memang telah merosak. Bisakah ketiga bocah kecil itu bahkan dianggap master? Dan mereka masih ingin menghentikanku. Dasar keturunan durhaka. Kau menyimpan niat buruk. Leluhur tua telah tiba. Tidakkah kau tahu bahwa orang-orang yang tidak relevan harus menyingkir? Aku. Dan kau, bagaimana keluarga Liu bisa memiliki keturunan sepertimu? Ayahmu akan segera meninggal. Namun kau masih buta mata dan hati. Mudah mempercayai penjahat. Menurutku kaulah yang menyebabkan masalah, bukan? Aku. Kau tidak pantas mendapatkan komentarku. Orang berikutnya. Kaulah yang paling menjijikan. Kau babi gemuk besar, berumur gamak, dengan wajah manusia dan penampilan babi. Apakah kau bahkan pantas menyamar sebagai aku leluhur tua? Bocah kecil, rambutmu bahkan belum tumbuh sempurna. Namun kau berani mengucapkan kata-kata memberontak seperti itu. Aku adalah leluhur tua keluarga Liu. Siapa kau? Kalian keturunan durhaka. Kalian punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Tapi kalian benar-benar mengira orang gemuk itu leluhur tua. Aku akan memberikan hukuman keluarga. Kalian semua berlututlah di hadapanku. Ada apa ini? Penekanan garis keturunanku terhadap keluarga Liu. Keturunan tidak pernah gagal dalam 100 percobaan. Mengapa sekarang tidak berhasil? Tidak bisa berpura-pura lagi kan? Kupikir kamu punya kemampuan nyata. Ruyan, kakakmu dalam kondisi kritis. Namun kau malah membawa seorang anak untuk menghentikan leluhur tua mengobati kakek. Sebenarnya apa niatmu? Kekuatan leluhur tua sangat besar. Dia secara khusus turun gunung untuk mengobati kakak. Penghalangmu seperti ini. Apakah kamu mencoba membunuh kakak? Kalian semua percaya padaku. Dia benar-benar leluhur tua. Kamu memberitahuku. Bocah kecil ini adalah leluhur tua keluarga Liu, Liu Ruyan. Apa kamu gila? Atau kamu menganggap kami bodoh? Leluhur tua baru saja memberikan pil pemulih ki kepada kakekmu. Dia akan pulih selama dia mengedarkan energinya. Tak satu pun dari kalian boleh membuat masalah sekarang. Apa kalian dengar itu? Yang disebut pil pemulih ki si gendut besar ini tidak lain hanyalah pil suplemen kesehatan biasa. Sama sekali tidak ada efeknya. Dia sengaja menunda waktu pengobatan. Ingin membunuh Liu Chuanrang. Omong kosong dasar bocah kecil. Apa yang kamu tahu? Leluhur tua kami. Dia abadi berusia lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia menyakiti keturunannya sendiri? Ruyan, siapa sebenarnya anak ini? Paman kedua dia benar-benar leluhur tua. Leluhur tua dijemput langsung oleh Rulong. Bagaimana bisa kau punya yang lain? Liu Ruyan.
Menurutku kau hanya mengandalkan kakekmu, yang biasanya memanjakanmu, dan menjadi sombong karena kebaikannya. Kau mengkhianati semua kebaikan kakak. Kau pengkhianat. Apa kau benar-benar akan membunuh kakak? Cukup. Berdebat itu tidak berguna. Kau mengenalinya sebagai leluhur tua. Jika pengobatannya tidak efektif, apakah kau berani bertanggung jawab? Kau melakukan pembunuhan. Dan kaulah pembunuhnya. Ini, jika kau menunda pengobatan lebih lama lagi, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Dia palsu. Dengan apa dia bisa mengobati? Dengan suplemen kesehatan. Dia tidak bisa mengobatinya. Jadi kau bisa mengobatinya. Mudah. The Memang film hanya was aku yang translated bisa mengobati and ini. narrated by Karena aku adalah Emilia. leluhur tua yang asli. Paman kedua tolong percaya padaku. Dia benar-benar leluhur tua. Dia benar-benar. Bagaimana kita bisa mempercayakan nyawa tuan tua kepada seorang anak? Ayah aku rasa. Liu Ruyan ini sudah gila. Mencari anak untuk berpura-pura jadi leluhur tua. Suami, kau sama sekali tidak boleh percaya pada Liu Ruyan. Jika kita benar-benar membiarkan anak ini mengobatinya, bagaimana jika dia tidak sengaja membunuh ayah? Bagaimana kau akan berani menghadapi para leluhur tua keluarga Liu? Jika sesuatu terjadi pada kakek, aku bersedia menanggung semua tanggung jawab. Kau bertanggung jawab apa yang bisa kau ambil? Jika kakek benar-benar meninggal, dengan apa kau akan menghidupkan kakak? Bagaimanapun hari ini selain leluhur tua, tidak ada yang diizinkan menyentuh tuan tua. Leluhur tua apa yang harus kita lakukan? Hanya beberapa junior. Bisakah mereka benar-benar menghentikanku? Bocah kecil, turun ke sini. Kau, leluhur tua. Ruyan, di mana kau menemukan binatang kecil ini? Beraninya dia menghina kepala keluarga Liuku seperti ini. Keluar. Keluar segera. Paman kedua aku. Semuanya lihat. Kakek, Kakak. Ayah. Kakak. Tolong jangan meninggal kakak. Xiao Ruyan, jangan panik. Kakekmu baik-baik saja. Masih baik-baik saja, dia tidak punya detak jantung. Kau binatang kecil. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. paman kedua. Tunggu sebentar dulu. Leluhur tua kami. Apa yang kalian tunggu? Kakekmu tidak punya detak jantung. Dia selalu sangat baik padamu. Dan dia akan meninggalkan semua hartanya padamu. Kau sebenarnya bersekongkol dengan binatang kecil ini untuk membunuh kakekmu. Hak apa yang masih kau miliki? Menjadi keturunan keluarga Yuku. Tepat sekali. Anak kecil mana bisa pakai jarum? Jarum-jarum ini ditusuk ke titik vital. Aku curiga seseorang sengaja melukai keturunan langsung keluarga Yuku. Katakan siapa yang The mengajarimu. film was Benar. translated and Bagaimana mungkin narrated seorang by anak mengerti Emilia. hal-hal ini? Pasti ada seseorang yang menghasut ini dari balik layar. Tidak. Bukan aku. Apakah kau bahkan mengerti metode pengobatannya? Yang baru saja kulakukan adalah milik keluarga Liu kita. Teknik rahasia unik. Jarum 30. Dia hanya menahan napas sementara. Selama aku mengalirkan energiku untuk membersihkan titik-titik akupunturnya, dia akan bisa bangkit dari kematian. Kau sebenarnya tahu tentang jarum 3 bunga plum milik keluarga Liuku yang hilang. Liu Ruyan, kau benar-benar berjuang demi harta keluarga. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang bocah kecil tahu tentang jarum 3 bunga plum? Bukankah itu karena kau yang mengajarinya? Omong kosong. Jarum 3 bunga plum itu hanya karangan belaka. Keluarga Liu Kame tak pernah punya jarum 3 bunga plum. Benar. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan kakekku, kenapa kau tidak langsung membangunkannya saja? Kenapa harus melalui seluruh rutinitas kematian dan kebangkitan ini? Ini jelas hanya tipuan. Liu Ruyan, tidakkah kau berpikir bahwa menggunakan seorang anak untuk melakukan pembunuhan berarti kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban hukum? Kau adalah dalang sebenarnya di balik kematian kakekmu. Panggil polisi segera. Tangkap dia. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Dasar anak durhaka. Taman kedua. Aku tidak tahu kakek akan menjadi seperti ini. Dia benar-benar menyelamatkanku dengan sihir. Dia benar-benar leluhur tua. Masih saja mencari alasan.
Leluhur tua yang asli jelas ada di sini. Kakekmu bisa saja hidup. Ini karena masalah ini disebabkan oleh hewan kecil yang kau bawa, sehingga kakekmu meninggal. Meskipun saya seorang dokter barat, saya juga belajar akupuntur selama 8 tahun. 3 titik akupuntur ini ditusuk dengan sangat unik. Siapa yang menusuknya? Dokter itu. Bocah kecil inilah yang menusuk mereka. Bukankah sudah kubilang, dia seorang penyamar. Dia menusuk sembarangan. Dialah pembunuh yang membunuh kakekku. Bagaimana itu mungkin? Di usiamu yang muda, kau ternyata punya teknik akupuntur yang luar biasa. 3 jarum itu, bukankah semuanya ditusukkan ke titik-titik fatal? Ketiga jarum ini, masing-masing ditusukkan ke titik kehidupan. Terlebih lagi kedalaman dan kekuatan penusukan jarum. Semuanya sangat tepat. Ini hanyalah teknik seorang tabib ilahi. Ini, bagaimana ini mungkin? Jika mereka dimasukkan ke titik-titik kehidupan, The film lalu was kenapa kakakku translated meninggal? and Ini, narrated by M Media. Kakek, ayah bagaimana kabarmu? Kakak. Kakak kau akhirnya sembuh. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu. ayah selama ayah sakit. Semuanya berkat Rulong yang tetap di sisi ayah. Merawat ayah dengan teliti setiap hari. Dia sudah banyak kehilangan berat badan. Ibu, merawat kakak itu hanya wajar dan benar. Asalkan kakak sembuh. Apa The film artinya was sedikit kesulitan translated bagiku? and narrated Rulong by kamu sudah M bekerja Media. keras. Di mana Ruyan? Kakek aku di sini. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku baik-baik saja, sangat baik. Aku merasa aku menjadi 10 tahun lebih muda. Aku bertanya-tanya master mana yang menyelamatkanku. Kakek leluhur tua yang menyelamatkanmu. Ini adalah leluhur tua. Benar, berkat leluhur tua yang melakukan akupuntur padamu, kau bisa bangkit dari kematian. Cicit generasi ke-10 dari keluarga Liu. Li Chuanren menyapa leluhur tua. Sudahlah. Kau baru saja pulih dari penyakit serius, tidak perlu membungkuk. Tidak. Kita tak boleh membiarkan kakek mempercayai ucapan Liu Ruyan. Bagaimanapun juga kakek belum pernah melihat leluhur tua yang asli. Omong kosong, kakak. Kau tidak boleh percaya apa yang dikatakan Liu Ruyan. Penyakitmu disembuhkan oleh leluhur tua yang asli. Dan bajingan kecil ini, itu orang yang sengaja disuruh Liu Ruyan menyamar sebagai dia. Dia berusaha menghentikan kami menyelamatkanmu. Dia ingin membunuhmu. Ruyan, apakah yang dikatakan Rulong benar? Bukan begitu kakek. Aku tidak sengaja mencari seseorang untuk meniru dia. Meskipun orang ini terlihat seperti anak kecil, dia memang leluhur tua. Tidak masuk akal. Jelas aku yang menggunakan pil pemulih Ki untuk menyelamatkan Cicit. Kau sebenarnya mengklaim anak ini adalah leluhur tua. Ini adalah tindakan yang sangat tidak berbakti. Ini. Dan siapa orang ini? Ayah, dia adalah leluhur tua yang asli. Bagaimana bisa ada 2 leluhur tua? Kakak, ini adalah leluhur tua yang sebenarnya. Itu nomor penerbangan yang dikirim leluhur tua padaku. Aku secara pribadi pergi ke bandara untuk menjemputnya. Leluhur tua ini, aku bertemu dengannya di jalan. Bertemu di jalan. Status leluhur tua itu mulia. Bagaimana mungkin dia berjalan-jalan di jalan? Dan tidak seperti kau bisa bertemu dengannya kapanpun kau mau. Liu Ruyan, kau cuma mencari anak acak untuk berpura-pura jadi leluhur tua. Bukankah kau hanya berusaha membunuh kakak dan mewarisi kekayaan keluarga? Aku, Kalian keturunan benar-benar bodoh. Aku The baru film saja was menggunakan jarum translated 30 and narrated untuk by menyelamatkan M Cicitu. Media. Namun kalian masih percaya ini. Si gendut mati adalah leluhur tua. Apakah kalian benar-benar tertipu atau ini disengaja? Diam. Kau anak kecil. Masih saja menyebarkan kebohongan. Ayahku diselamatkan oleh pil pemulih Ki leluhur tua. Jarum 3 bunga plummu sepenuhnya palsu. Dokter, Anda bilang Anda tahu akupuntur. Kalau begitu, apakah Anda tahu? Apakah jarum 3 plum itu asli atau palsu? Pengetahuanku dangkal, dan aku hanya tahu sedikit tentang pengobatan tradisional. Aku tidak berani menghakimi, karena Tuan Tua Lim sudah bangun. Saya akan pamit dulu. Karena aku sudah sehat. Mari lupakan saja siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kakak, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Liu Ruyan ini menghalangi kami menyelamatkanmu. Dia hanya ingin membunuhmu. aku, Ini. Ayah aku sudah memberitahu.
Paman kedua dan yang lainnya untuk datang. Pertama untuk merayakan kesembuhan Ayan dari penyakit serius. Kedua ini untuk membuktikan siapa leluhur yang sebenarnya. Bagus ketika para keturunan itu tiba. Kalian semua akan dihukum. Masih bertahan. Ketika saatnya tiba kau bajingan kecil, itu tidak akan sesederhana pukulan. Baiklah, kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Leluhur Liu Chuanyi telah tiba. Orang di sini menyamar sebagai leluhur tua, Cicip Liu Chuanyi. Ingin melihat siapa yang begitu berani. Jadi kakak kedua sudah tiba. Mohon maafkan kegagalanku menyambutmu. Kakak tertua senang sekali kamu sudah bangun. Saikun yang menelponku dan berkata, seseorang di sini menyamar sebagai leluhur tua untuk mengobati penyakitmu. Tapi sebenarnya berniat mencelakai nyawamu. Keluarga Liu kita adalah keluarga terkemuka berusia 1000 tahun. Bagaimana kita bisa tertipu oleh yang seperti itu? Betul bercela. Siapa sebenarnya dia? Paman kedua dia orangnya. Bajingan kecil. Anak ini menyamar sebagai leluhur tua. Kakak kedua. Meskipun anak ini adalah seorang penyamar, dia dihasut oleh seseorang di belakangnya. Siapa yang menghasutnya? Aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Itu dia Liu Ruyan. Kakak kedua aku. Beraninya kamu. Keluarga Liu kita, bagaimana bisa ada putri pemberontak dan durhaka sepertimu muncul? Kamu benar-benar mempermalukan mendiang nama ayahmu. Berisik sekali mengocah begitu kalian tiba. Putra Sengsan. Aku bahkan menggendongmu saat kau kecil. Bocah kecil ini tidak punya sopan santun. Beraninya kamu memanggil ayahku dengan nama lengkapnya. Paman keduaku adalah seorang profesor di Institut Arsitektur Nasional. Seorang talenta yang membantu membangun bangsa. Kenapa kau menghina dan merendahkannya begitu? Kau benar-benar keterlaluan. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Dia masih bergantung pada perlindungan leluhur tua sepertiku. Bajingan kecil. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dua sepupu kakekku. Keduanya adalah magnat kelas dunia. Apa yang kau lakukan ini hanyalah mencari mati. Benar ada juga Liu Chuanwen. Dia putra Zhengting. Leluhur tua saya telah tiba. Kenapa dia belum memberi hormat padaku? Anak bodoh. Kamu akan membuatku marah sampai mati. Tenanglah. Aku lihat kau sudah tidak muda lagi. Jangan mati jika kau terlalu gelisah. Kamu. Bajingan kecil. Diam. Liu Ruyan. Anak ini bertindak dan berbicara dengan sangat arogan. Tidak hanya dia meniru leluhur tua, tetapi dia juga mempermalukan kakek keduamu. Kau membawanya ke dalam rumah, mengganggu kedamaian keluarga. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Bukankah sudah jelas apa yang ingin dia lakukan? Tentu saja demi uang. Liu Ruyan, betapa kejam hatimu. Kakek sangat mencintaimu. Namun kau justru ingin mencelakainya sampai mati dan merebut harta keluarga. Kalian semua diam. Kalian semua bilang aku palsu. Dan si gendut besar itu asli. Kalau begitu bagaimana kalau kita adu kemampuan? Kau bocah ingusan. Apa kau benar-benar berpikir leluhur tua ini takut padamu? Berani meniruku? Hari ini aku pastikan kau datang, tapi tak pernah kembali. Bocah kecil. Orang tua ini telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini tidak seperti daging dan darah panamu. Hanya dengan beberapa tendangan darimu, kau tidak bisa melukai orang tua ini. Tepat sekali. Leluhur tua kita tidak akan repot-repot berdebat dengan bocah kecil sepertimu, agar orang tidak mengatakan kita menindas yang muda nanti. Leluhur tua memang bukan orang biasa. Bahkan setelah semua itu dia masih bisa berdiri. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sungguh menakjubkan. Sepertinya kamu si gendut besar ini cukup tangguh. Kalau begitu saya akan serius sekarang. Terimalah pukulan ini. Leluhur tua. Benar kau bajingan kecil. Leluhur tua kita awalnya tidak ingin melawanmu, tapi kau terus-menerus memaksakan diri. Kau justru melukai leluhur tua. Jika kita tidak memberimu pelajaran hari ini, bagaimana keluarga Liu kita akan menjaga martabatnya? Apakah kamu buta? Saya bahkan tidak memukulnya. Kakak kedua, kakak. Kalian semua melihatnya juga kan? Leluhur tua memiliki hati yang berbelas kasih. Dia awalnya tidak ingin melawannya. Bocah kecil yang tidak tahu diri ini justru melukai leluhur tua.
Liu Luyan, gimana kamu menemukan anak liar ini? Sangat kurang ajar. Beraninya dia melukai leluhur tua. Jika kita tidak memberimu pelajaran hari ini, gimana martabat keluarga Liu kita? Di mana semua orang? Kakak kedua, masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Kamu, tunggu, kakak tertua. Bukankah ini sudah cukup jelas? Meskipun ayah Liu Ruyan meninggal lebih awal, kamu terlalu pilih kasih. Lihatlah bagaimana kamu memanjakannya. Aku, Kakak kedua, dia benar-benar leluhur tua. Sebelumnya, saat aku mengalami kecelakaan mobil itu, berkat dia. Dan kemudian kakak bisa bangun. Itu semua berkat jarum 3 bunga plum miliknya. 3 jarum plum. 3 jarum plum. Bukankah itu teknik leluhur tua? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Omong kosong saya adalah leluhur tua yang asli. Jika saya tidak mengetahuinya, siapa lagi? Mungkinkah? Tidak mungkin. Kakak kedua, jangan tertipu olehnya. Kakak jelas adalah leluhur tua. Dia diselamatkan oleh pil pemulih Ki. Jarum 3 bunga plum apa? Itu hanya rumor. Tidak ada yang pernah melihatnya. Ya paman kedua. Bahkan leluhur tua pun tidak tahu jarum 3 bunga plum. Mungkin ini hanya sebuah anekdot. Dan anak ini benar-benar mengaku. Dia tahu jarum 3 bunga plum. Aku mengerti sekarang. Seseorang menganggap serius sebuah anekdot. Dan mengajari anak ini sesuatu yang disebut jarum 3 bunga plum. Itu malah menjadi bumerang bukan? Bukan begitu. Aku sungguh ingin menyelamatkan kakek. Aku sama sekali tidak berniat menyakiti kakek. Omong kosong kau berharap kakek mati, agar kau bisa mewarisi kekayaan keluarga kan? Tidak, Kau bahkan tidak bisa menunggu saat ini. Liu Ruyan kau benar-benar berhati kejam. aku tidak melakukannya. Sebelum kakak laki-lakiku meninggal dunia, dia menitipkanmu padaku. Jadi pada dasarnya aku adalah ayahmu. Hari ini atas nama orang tuamu yang telah meninggal, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Kau putri durhaka. Kau bajingan kecil. Lepaskan aku atau aku akan memukulmu juga. Suami kau baik-baik saja. Kau. Durhaka, ayah. Jika kau tidak menahannya, Liu Ruyan menghasut bajingan kecil ini. Nanti mereka mungkin berani pukul dan marahi kau. Saya sangat marah. Saya akan menelepon cucu-cucu saya di gunung, agar mereka menghadapimu sesuai aturan keluarga. Tunggu saja pantatmu dipukul dengan papan. Halo, Seng Cham dan Genting. Siapa? Aku tidak bisa mendengarmu. Halo, bisakah kamu mendengarku? Siapa yang kamu bilang sedang kamu cari? Bicaralah lebih keras. Halo. Halo. Benar-benar sampah. The film was translated Bukankah mereka and bilang kita bisa narrated by menghubungi mereka N-Media. jika terjadi sesuatu? Gangguan pendengaran ayahmu semakin parah. Kita harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya suatu hari nanti. Dia sudah lebih dari 100 tahun. Jika dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa mendengar. Itu tidak menunda apapun. Tidak. Aku mau tidur. Pijatan ini sangat nyaman. Aku akan tidur sebentar juga. Cukup. Kau berhentilah berakting sekarang. Liu Ruyan, kamu menyamar sebagai leluhur tua. Berniat mencelakai kakekmu. Kamu bahkan menemukan seseorang untuk melukai leluhur tua karena melakukan perbuatan durhaka seperti itu. Hari ini kamu harus diusir dari keluarga dan dihapus dari daftar keluarga. Tolong percayai aku. Dia benar-benar leluhur tua. Aku telah menyaksikan kekuatannya. Dia benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Ruyan, apakah kamu punya cara lain untuk membuktikan bahwa anak yang kamu temukan adalah leluhur tua yang asli? Aku, Dia tidak bisa membuktikannya. Karena bajingan kecil ini sama sekali bukan leluhur tua. Segera turunkan perintah, usir Liu Ruyan dari daftar keluarga. Dan bajingan kecil ini melukai leluhur tua. Aku pasti akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Liu Ruyan, mulai hari ini kau dan keluarga Liu resmi diputus hubungan. Segera keluar dari keluarga Liu. kakek kedua. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kakek. Aku membawa leluhur tua ke sini hanya untuk menyelamatkan kakek. Masih saja berdalih. Kau bukan lagi anggota keluarga Liu. Serahkan saham grup Liu. Titik kecil. Jadi kamu punya ambisi serigala. Semua demi aset keluarga Liu. Dasar bajingan kecil. Apa yang kau katakan? Lagi pula ini urusan keluarga Liu kami. Apa hubungannya denganmu? Keluarga Liu dibangun dengan tangan saya sendiri. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya dengan saya? Anak kecil, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Ruyan, lihatlah situasi ini.
Selama kau menyerahkan saham keluarga Liu, kau bisa menghindari situasi canggung seperti ini. Ini juga demi reputasi keluarga Liu. Saham-saham itu diberikan kepadaku oleh ayahku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Apa kau tidak dengar apa yang kakek kedua katakan? Kau bukan lagi anggota keluarga Liu. Serahkan. Serahkan mereka segera. Cukup. Ruyan masalah ini belum diselidiki secara menyeluruh. Namun kau menekannya selangkah demi selangkah. Apa kalian semua sudah melupakan ajaran leluhur keluarga Liu? Milikilah cinta, milikilah kepercayaan. Milikilah kebaikan, milikilah tanggung jawab. Kau benar-benar tahu ajaran leluhur keluarga Liu. Kalian semua keturunan buta. Mempercayai kata-kata fitnah. Mengabaikan kekerabatan. Di mana cintanya, di mana kepercayaannya. Di mana kebaikan dan tanggung jawabnya. Xiao Ruyan, tanpa izin saya, tidak ada yang bisa menghapus namamu dari daftar keluarga. Jika ada yang berani ribut lagi, saya akan memberi mereka pelajaran yang baik. Ya, Tinggi, kau berani menyamar sebagai dia. Apakah kau mencari mati? Tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak menyangka di usia semuda ini kamu sudah memiliki kultivasi seperti itu. Sepertinya keluarga Liu kita tidak sepenuhnya tidak berguna setelah semua ini. Omong kosong. Sepupuku adalah dewa perang nomor 1 di Yuncheng. Dan dia juga komandan biro keamanan. Keamanan seluruh Yuncheng. Semua diurus oleh sepupu sulungku. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan mengakui kesalahanmu? Kamu cicit kecil. Kamu ingin saya berlutut dan meminta maaf. The film was translated Saya khawatir kamu tidak akan and sanggup narrated menanggungnya. by M. Kau pemuda Media. yang tidak berpengalaman. Jangan terlalu sombong. Warisan 1000 tahun keluarga Liuku. Untuk memiliki kekuatan saat ini. Semua dianugerahkan oleh leluhur tua. Beraninya kau menyamar sebagai dia. Apakah kau percaya aku akan melemparkanmu ke neraka Avici? Untuk menjadikannya pelajaran bagimu. Neraka Avici. Tapi itu adalah neraka yang paling kejam. Dikatakan bahwa mereka yang masuk, tidak ada satupun yang bisa keluar hidup-hidup. Bayi yang kecil, jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, kami masih bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena menindas anak kecil. kakak sepupu masalah ini belum diverifikasi. Bagaimana kamu bisa membuat penilaian terburu-buru seperti itu? Lagi pula dalam kompetisi barusan. Jelas leluhur tua yang menang. Aku hanya melihat bahwa dia adalah seorang anak kecil. Aku tidak tega menyerang. Anak ini diam-diam menyergapku. Itulah mengapa aku sedikit kalah. Benar semuanya pikirkanlah. Leluhur tua. Bagaimana mungkin itu seorang anak? Bajingan kecil ini. Dia pasti dimanfaatkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Hanya datang ke sini untuk menipu dan memperdaya. Kakek kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah mencari seseorang untuk menyakitimu. Dia adalah leluhur tua. Bagaimana kalau begini? Di sini hanya Rukian yang memiliki kemampuan ilahi ini untuk berkomunikasi bebas dengan leluhur tua. Rukian, kenapa kau tidak bertanya pada leluhur tua? Biarkan mereka membuktikan siapa leluhur tua yang sebenarnya. Ya. Bagaimana jika anak ini benar-benar leluhur tua? Bagaimana mungkin leluhur tua adalah seorang anak? Saat ini kita hanya menggunakan anak ini untuk menghancurkan Liu Ruyan. Ketika saatnya tiba, ketika kita benar-benar harus meminta maaf kepada leluhur tua, kita akan bilang saja kita sama sekali tidak tahu bahwa kita benar-benar disesatkan oleh si gendut besar ini. Itu akan baik-baik saja. Kamu harus lebih tenang saat sesuatu terjadi. Saat itu benar-benar terjadi. Kita akan limpahkan semua kesalahan pada si gendut besar ini. Bukankah itu sudah cukup? Rukian, bagaimana? Apa yang dikatakan leluhur tua? Leluhur tua tidak mengangkat telepon. Sepertinya keturunan di Gunung Tianshan hidup cukup bahagia. Saya leluhur tua ini difitnah dan dihina di sini. Dan tidak ada yang peduli untuk campur tangan. Kembali. Kalian semua akan bersujud dan menerima pukulan. Anak bodoh. Jangan sombong. Jangan kira kau tak bisa menghubungiku. Aku tak bisa membongkar penyamaranmu. Seseorang bawakan aku pedang. Pedang ini bernama pedang Gang Surgawi. Pedang ini ditempa dari besi misterius dari luar langit dan bumi. Bilahnya tampak hanya sepanjang 1 meter. Namun beratnya 1000 jin. The film was Apakah itu pedang translated pribadi saya yang and dulu Heavenly narrated Gun? by M. Media. Ratusan tahun telah berlalu. Dan masih begitu tajam dan menonjol. Memverifikasinya mudah. Pedang ini hanya leluhur tua yang asli. Bisa mengangkatnya dengan 1 tangan. Kalian berdua coba sekarang. Siapapun yang bisa mengangkatnya adalah leluhur tua sejati dari keluarga Liuku. Ini hanya pedang seberapa beratnya bisa. Fisikku yang 300 jin tidak didapatkan dengan sia-sia. Hanya pedang belaka. Bagaimana bisa menghentikan leluhur tua ini? Ayo leluhur tua. Leluhur tua adalah makhluk tertinggi dari keluarga Liu kita. Hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi. Pasti tidak ada masalah.
Itu bergerak, itu bergerak. Leluhur tua dengan kekuatannya sendiri, benar-benar mengangkat pedang gang surgawi. Dasar gendut mati. Jika kamu menggunakan semua kekuatan kasarmu, kamu hanya akan melukai organ dalammu. Hati-hati, pembuluh darahmu bisa pecah dan kamu akan mati. Kau bocah kecil kau. Dasar bocah pedang gang surgawi ini, beratnya 1000 jin. Leluhur tua mengangkatnya sendiri. Yang cukup membuktikan bahwa leluhur tua bukanlah manusia biasa. Kau berbicara omong kosong di sini. Mungkinkah kau bisa mengangkatnya? Hanya pedang gen surgawi. Saya bisa memainkannya dengan santai. Masih menyombongkan diri kau bocah kecil. Jika kau benar-benar bisa mengangkat pedang ini, maka semua orang di seluruh keluarga Liu kita bisa berlutut di hadapanmu. Kamu yang mengatakan itu bukan? Ya, aku mengatakannya. Kenapa? Lakukan. Dasar bajingan kecil, aku menasihatimu. Jangan memaksakan dirimu lagi. Jika sesuatu terjadi padamu, kami tidak akan bertanggung jawab. Jadi Anda akhirnya menunjukkan warna asli Anda, bukan? Aku lihat kali ini, kau bajingan kecil. Bagaimana kau masih akan begitu keras kepala? Ayah, lihat cepat. Anak ini memang palsu. Dia dibawa oleh Liu Ruyan untuk membuat masalah. Dan dia mengaku sebagai leluhur tua keluarga Liu. Itu sungguh menggelikan. Takat sulung, keluarga Liu kita tidak bisa mentolerir keturunan pemberontak seperti itu. Jika kamu tidak tega, saya bisa melakukannya untukmu. Untuk mengusir keturunan yang sombong dan tidak hormat ini dari keluarga Liu. Ruyan, apa sebenarnya yang terjadi? Cepat jelaskan dengan jelas kepada semua orang. Kakek, dia pakai sihir menyelamatkanku. Dia benar-benar leluhur tua. Aku lupa. Aku menanam sifat iblis pada pedang dan surgawi. Orang biasa akan sulit mengangkatnya. Dia benar-benar mengangkat pedang gang surgawi. Dan begitu mudahnya. The film was translated and narrated by M Media. Baru saja pria gemuk besar itu bahkan memuntahkan darah. Namun dia seorang anak kecil melakukannya dengan mudah. Mungkinkah dia benar-benar leluhur tua? Leluhur tua keluarga Liu sebenarnya seorang anak kecil. Itu terlalu tidak masuk akal. Dulu, aku takut kalian para keturunan akan merusak pedang dan surgawiku. Jadi aku menanamkan sedikit sifat iblis padanya, membuatnya berbobot 1000 jin. Namun aku baru saja menghilangkannya. Sekarang, siapapun bisa dengan mudah mengangkatnya. Bagaimana ini mungkin? Tentu saja mungkin. Mengaku sifat iblis itu mudah bagiku. Karena aku adalah leluhur tua sejati keluarga Liu. Omong kosong. Jelas aku yang menggunakan energi internalku untuk menghilangkan sifat iblis. Itulah sebabnya aku terluka. Kau bocah kecil. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mengangkat pedang ini? Dengan kata lain, maksudmu adalah kau menghilangkan sifat iblis pedang ini. Ini bocah kecil ini hanya berakting. Baiklah. Karena kau mengaku telah menghilangkan sifat iblisnya. Kalau begitu, hilangkan lagi. Tolong lepaskan sekali lagi. Tunjukkan pada bajingan kecil ini. Sangat sombong hanya karena dia tahu sedikit sihir jahat. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Liu kita. Leluhur tua, Anda harus meluruskan semuanya. Leluhur tua, tunjukkan padanya kemampuan Anda. Hari ini aku akan membiarkanmu bocah kecil memperluas wawasanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah hidup 1000 tahun. Pedang ini ditambah olehku. Jika aku ingin mengutuknya, aku akan melakukannya. Jika aku ingin membersihkannya, aku akan melakukannya. Semuanya jangan percaya padanya. Bocah kecil ini tahu sihir. Ya, bocah nakal ini pasti tahu sihir. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia seorang anak kecil bisa mengangkat pedang gang surgawi? Ruyan juga terpesona oleh sihirmu, bukan? Apa niatmu yang sebenarnya?
Untuk benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu, untuk mempermalukan leluhur tua keluarga Liu kita. Kau kira keluarga Liu tak punya siapa-siapa lagi? Benar-benar kurang ajar. Brukian, kamu harus memberi pelajaran dan baik kepada anak iblis kecil ini untuk mengembalikan kehormatan keluarga Liu saya. Sepupuku adalah dewa perang nomor 1 di Yuncheng. Pukulannya bisa mengguncang gunung dan menggerakkan bumi. Bocah kecil. Tinggal tunggu mati saja. Tidak mungkin. Anda benar-benar berhasil memblokir tinju berkobar saya. Mati. Sepupuku Rukian sedang marah. Bocah kecil, kali ini kau pasti mati. Tinju berkobar Rukian tak terkalahkan di bawah langit. Lihatlah kau bajingan kecil. Apakah kau masih berani sombong? Leluhur tua, hati-hati. Tinju berkobarku. Cucu cicit kecil kultivasimu lumayan bagus. Tapi untuk menghadapiku, kau perlu berlatih beberapa abad lagi. Monster, kau benar-benar menyamar sebagai leluhur tua keluarga Liuku dan berulang kali melukai ketua keluarga Liu saya. Bahkan jika kau bunuh semua orang terakhir keluarga Liu kami tidak akan menyerah padamu. Saya telah mengundang 3 master terhebat Yuncheng. Sepupu saya Rukian. 1 orang saja tidak bisa melawan kekuatan iblismu. Saya menolak untuk percaya bahwa ketiga master hebat itu masih tidak bisa mengalahkanmu. 3 master hebat, keluarlah. Kamu, bagaimana kalian semua bisa berakhir seperti ini? Aku ditabrak seorang anak dan mengalami kecelakaan mobil. Aku tidak terluka parah. Sudah tidak apa-apa sekarang. Baguslah, hari ini saya ingin kalian semua menangani seorang bajingan kecil untuk saya. Setelah selesai, masing-masing dari kalian akan mendapatkan 10 juta. Ya Tuan Muda Liu, siapa yang ingin kami urus? Monster ini. Hai, kita bertemu lagi. Hei istriku. Kau akan melahirkan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tuan Muda Liu, istriku akan melahirkan anak kedua. Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Tuan Muda Liu, mari kita bicarakan ini lain kali. Oh benar, istriku akan melahirkan anak kedua. Aku juga harus pergi ke rumah sakit. Istrinya sedang hamil anak kedua. Untuk apa kalian pergi? Kita seperti saudara. Istrinya adalah istriku. Aku juga harus pergi ke rumah sakit. Aku juga harus pergi. Jangan bilang istri kalian bertiga adalah orang yang sama. Tentu saja tidak. Kau baru saja mendengarnya. Mereka berdua akan melahirkan anak kedua. Milikku adalah yang pertama. Ayo pergi. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Kalian para junior. Sudahlah. Aku terlalu malas untuk mengurusi masalah masa lalu. Sekarang dalam kapasitasku sebagai leluhur tua, aku memerintahkan kalian semua. Buan si gendut mati ini keluar untukku. Dasar bajingan kecil. Bahkan jika ilmu sihir iblismu kuat, kami tidak akan membiarkanmu. Benar. Keturunan keluarga Liu kita. Semuanya adalah orang-orang yang berpendirian teguh. Paling buruk kau bisa membunuh kami semua. Anak kecil, terlepas dari apakah kamu menyelamatkan hidupku atau tidak, leluhur tua keluarga Liu kami bukanlah seseorang yang bisa dipalsukan begitu saja. Sekarang, saya bisa melepaskanmu. Jika kamu berani berbicara sembarangan lagi, jangan salahkan keluarga Liu Kam jika bersikap tidak sopan. Bagaimana mungkin keluarga Liuku memiliki sekelompok kalian? Keturunan yang The sebodoh film was babi. translated Kalian membuatku marah and sampai mati. narrated by Leluhur Anthony tua, Yap. mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat dulu? Bagaimanapun penyakit kakak sudah sembuh. Ada apa-apa kau takut terbongkar? Tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi. Menyamar sebagai leluhur tua. Memfitnah tetua keluarga Liu lalu mencoba kabur. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Buat bocah ini segera berlutut dan meminta maaf padaku. Apa kau yakin ingin aku berlutut di hadapanmu? Bukankah seharusnya kau berlutut? Aku bisa berlutut. Tapi aku takut kau tidak akan sanggup menanggungnya. Bocah kecil, sebaiknya kau segera berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, kau dan Liu Ruya tidak akan berakhir baik. Lantang. Paman ketiga ada di sini. Kakak ketiga. Paman ketiga. Kakak ketiga, mengapa kamu di sini? Apakah kamu tahu bahwa seseorang memasukkan identitas leluhur tua, dan kamu datang untuk menuntut penjelasan? Sepertinya masalah ini telah mengkhawatirkan mereka yang di atas. Dia di sini untuk memverifikasi identitas leluhur tua. Ini saat ini, Liu Chuanwen anggota tertinggi keluarga Liu. Dia konglomerat super kaya setara negara. Kekayaannya
adalah jumlah dari daftar orang terkaya di dunia, 100 teratas. Jalur kehidupan ekonomi seluruh Yuncheng dikendalikan olehnya. Keluarga Liu memang layak dengan nama besarnya. Mereka semua adalah talenta terbaik. Kakak ketiga, kenapa Anda datang? Siapa yang baru saja kamu suruh berlutut di hadapanmu? Bajingan kecil ini. Dia tidak hanya menyamar sebagai leluhur tua, tetapi juga menghina keluarga Liu. Itulah sebabnya saya. Omong kosong. Paman ketiga, mengapa kau melakukan ini? Anak ini berbicara sembarangan, mengaku sebagai leluhur tua. Kami juga berusaha untuk melindungi reputasi keluarga Liu. Itulah sebabnya kami memberinya pelajaran. Benar paman ketiga, kau tidak jatuh di bawah mantra jahat kan? Kakak ketiga, ada apa sebenarnya denganmu? Keponakan, kau datang tepat untuk meluruskan masalah ini bagiku. Mengapa kau tiba-tiba menjadi kasar tanpa alasan? Siapa kamu? Aku adalah leluhur tua keluarga Liumu. Keponakan kau melihatku dan masih tidak bersujud. Kau keponakan ini. Beraninya kau memukulku. Ini benar-benar keterlaluan dan tidak berbakti. Kakak ketiga ini leluhur tua. Bagaimana bisa kamu? Kakak ketiga. Ini adalah milik keluarga Liu kami. Leluhur tua yang paling dihormati. Bagaimana Anda bisa menyentuhnya? Kalian semua tunggu saja aku. Aku akan membereskan perhitungan dengan kalian nanti. Putra Liu Zhenting dari keluarga Liu. Liu Chuanwei menghormat kepada leluhur tua. Bukankah ini Putra Zhengting? Beberapa hari yang lalu di gunung kami membicarakan Bo. Dan sekarang kau sudah dewasa. Paman ketiga sungguh berlutut kepada anak ini. Mungkinkah anak Film ini was benar-benar leluhur translated tua? and narrated Aku by tahu N Lumian Media. tidak akan menyakitiku. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Aku bisa tenang. Paman ketiga dia adalah leluhur tua yang asli. Paman ketiga leluhur tua hidup menyendiri di gunung. Tidak pernah menunjukkan wajahnya. Mungkinkah kau salah? Ibuku mengirim dari Tianshan, secara khusus mengirim foto leluhur tua. Bagaimana mungkin salah? Leluhur tua telah turun gunung. Banyak cicitmu telah lalai. Ini adalah kelalaian tugas Chuan Wen. Mohon hukum kami, leluhur tua. Leluhur tua, kami buta. Mohon hukum kami. Leluhur tua, cicitmu baru saja sangat menyinggungmu. Maafkan leluhur tua. Sudahlah, ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Cucu cicit buta ini. Hukuman ringan sudah cukup. Kalian semua bangkitlah. Namun, si gendut mati ini meniru diriku. Cucu cicit, apa kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Leluhur tua, aku tidak sengaja menyamar sebagai dirimu. Seseorang menginstruksikanku. Karena itu aku menyamar jadi kamu. Diperintahkan oleh seseorang. Siapa yang begitu berani? Bicaralah. Kau bajingan. Kau benar-benar berani menipuku. Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu, kau tak bisa memusuhiku begitu saja. Tuan Muda Liu. Apa maksudnya ini? Tuan Muda Liu lah yang menyuruhku menyamar sebagai leluhur tua. Dia bilang jika dia datang dan mendapatkan aset keluarga Liu, maka dia akan memberiku 10 juta. Dasar binatang kecil. Aku akan memukulmu sampai mati. Si gendut besar ini jelas memfitnah anakku. Kenapa kau tidak bertanya dengan jelas sebelum memukul anakmu? Apakah aku masih perlu bertanya? Dia sudah teridentifikasi. Leluhur tua ini salahku tak mendidik anakku dengan baik. Ini semua salahku. Hari ini aku akan mengusir binatang kecil ini dari keluarga Liu. Mulai sekarang, dia dilarang menginjakan kaki ke keluarga Liu. Ayah saya sempat salah jalan saat itu. Ayah saya salah. Saya salah ayah. Kau menemukan seseorang untuk meniru diriku. Hanya untuk mencelakai cucu cicit dan penerusku. Kau tidak pantas menjadi anggota keluarga Liuku. Tuan Ram ini cucumu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dengannya? Kakak saya salah. Saya benar-benar salah kakak. Tolong maafkan saya. Karena leluhur tua ada di sini, kami akan menyerahkannya sepenuhnya pada kebijaksanaan leluhur tua. Zai Kun Rolong adalah anakmu sendiri. Tolong selamatkan dia.
Ini semua karena kau terlalu memanjakan dan merusaknya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Melakukan tindakan tidak berbakti seperti itu. Hari ini dengan leluhur tua di sini. Tidak ada yang bisa membantunya. Hari ini aku akan melemparkan kalian semua ke neraka Avicii. Penjaga. Siapa yang berani membuat masalah? Fu yang tahu putra tidak sah dari keluarga Fu. Pertunjukan yang bagus. Tidak pernah terpikir. Keluarga Liu terhadap keturunannya sendiri. Begitu kejam. Dengan santai melemparkan mereka ke neraka Avicii. Bukankah itu sedikit terlalu tidak manusiawi? Siapa kau? Beraninya kau mencampuri urusan keluarga Liuku. Keluarga Fu dari Nanchen. Fu Yantao. Keluarga Fu. Aku akan menyatakannya dengan jelas di sini hari ini. Siapapun yang dihukum keluarga Liumu, keluarga Fu kami akan melindungi. Sungguh arogan. Apakah kamu tahu status keluarga Liuku memiliki Biyun Chen? The film was Beraninya kamu membuat translated masalah di sini. and narrated Orang by bodoh yang M tidak Media. tahu tempatnya. Kau hanya mencari mati. Sepupu kamu baik-baik saja. Dia benar-benar dengan mudah memblokir tinju api. Apa latar belakang tuan muda kaya ini? Rukian cepat taklukkan mereka. Belalang sembah melawan kereta perang. Siapa sebenarnya kamu? Datang ke keluarga Liu kami. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Gerakanmu sangat kejam. Apakah kamu berniat membunuh? Keluarga Fu dari Nanchang. Kenapa aku tak pernah dengar tentang mereka? Tidak pernah mendengar tentang mereka. Bagus. Maka hari ini, kami akan membiarkan keluarga Liumu menyaksikan kekuatan keluarga Fu kami. Junior bodoh. Siapa sebenarnya orang ini? Dia sebenarnya setara dengan kultivasi leluhur tua. Aku terbatas oleh tubuh anak ini. Dan sekarang, aku hanya bisa pakai 30% kekuatanku. Namun aku masih bukan tandingannya. Leluhur tua keluarga Liumu tidak lebih dari ini. Bahkan tidak sebanding dengan satu gerakan dariku. Betapa membosankan. Aku menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Fu kami akan memiliki keputusan akhir di dunia ini. Termasuk keluarga Liumu. Siapa sebenarnya kau? Berani sekali kau datang ke keluarga Liuku buat masalah. Ini adalah... Harusnya kau The bilang film dari was awal kami translated sudah kenal lama. and narrated by M Media. Leluhur tua adalah Fu Wei. Bukan Fu Jinian. Lihatlah dirimu. Kau belum tua. Namun kau memiliki temperamen seperti itu. Kau tenanglah. Kau ingin aku tenang. Keluarga Liu saat itu merugikan keluarga Fu kami. Fondasi kami yang berusia seabad dihancurkan. Dan kami hampir tidak punya keturunan. Setelah banyak kesulitan kami sekarang bangkit kembali. Apakah kau tahu apa? Semboyan leluhur keluarga Fu kami. Untuk memusnahkan keluarga Liu. Dan membalaskan dendam keluarga Fu kami. Kalau begitu aku harus melihat bagaimana keluarga Fumo membalas dendam terhadap keluarga Liuku. Tidak masalah. Ini adalah milik Liu Rolongnu. Grup Liu yang digadaikan. 20% ekuitas. Dan rumah besar keluarga Liu ini. Kau anak durhaka. Bulong. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Cepat jelaskan dengan jelas kepada semua orang. Bukankah ini semua karena kakak? Anda menyerahkan grup ini pada Liu Ruyan. Saya tahu saya tidak punya harapan. Saya punya teman yang mengajak saya ke luar negeri untuk berjudi. Mengatakan kita akan menjadi kaya. Tapi siapa sangka keberuntungan saya buruk. Saya kalah semakin banyak. Kau. Liu Rulong meminjam 70 miliar dariku. Jika uang ini tidak dilunasi, maka aku akan memotong 20% saham ini. Dan rumah ini. Hanya 70 miliar. Kau pikir keluarga Liu tak sanggup bayar?
Kamu terlalu meremehkan keluarga Liuku. Benar keturunan keluarga Liuku tersebar di seluruh dunia. Jangankan 70 miliar, bahkan 7 triliun. Hanyalah setetes air di lautan. Aku tahu. Bagimu uang ini memang setetes air di lautan. Tidak mungkin bisa menjatuhkan keluarga Liumu. Tapi bagaimana dengan ini? Kontrak pernikahan. Ini kontrak pernikahan yang ditetapkan oleh leluhur keluargamu. Untuk keluarga Liu dan Fu. Ini tertulis jelas di dalamnya bahwa keturunan langsung generasi ke-12 keluarga Liu ditunangkan dengan keluarga Fu kami. Aku selalu patuh pada ajaran leluhur soal kontrak ini. The film was translated Dan and menyimpannya terkunci narrated by di brankas. Media. Bagaimana bisa ini ada di tanganmu? Kau waspada pada orang luar siang malam, tapi sulit waspada pencuri dalam keluarga. Kontrak pernikahan ini dianugerahkan oleh leluhur kami. Itu berarti tak ada yang bisa membatalkan kontrak ini. Apakah Nona muda baik-baik saja? Kebetulan dia keturunan keluarga Liuku. Dan dia membawa segel emas. Dia sebenarnya adalah milik leluhur lamaku. Ahli waris langsung. Tidak ahli waris keluarga Liu, hanya bisa menikah ke dalam. Tidak menikah keluar. Kalau tidak keluarga Liu, akan kehilangan keberuntungan 1000 tahun. Tapi siapa sangka, bahwa ahli waris langsung ini, sebenarnya adalah Xiao Ruyan. Dia hanya bisa mengambil suami, yang menikah ke dalam keluarganya. Dia tidak bisa menikah keluar. Jika dia tidak menikah, keluarga Liumu akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Pada saat itu seluruh keluarga Liu akan dimusnahkan. Dan kau leluhur tua ini juga akan lenyap menjadi ketiadaan. Menghilang selamanya. Jika Liu Ruyan menikah keluar, keluarga Liumu hanya akan kehilangan sedikit. Itu hanya keberuntungan. Keluarga Fu kami akan menganugerahkan beberapa berkah padamu. 3 hari kemudian, aku akan datang untuk menikahi Liu Ruyan. Pada saat itu, kau tidak perlu melunasi utang-utangmu. Karena segala sesuatu milik keluarga Liumu kemudian akan menjadi milik keluarga Fu kami. Leluhur tua, perjanjian pernikahan itu, apakah kamu benar-benar menulisnya sendiri? Leluhur tua, Fuyan tahu ini. Apakah kesengsaraan surgawi itu benar ada? Tapi keluarga Liu dan Fu punya permusuhan lama. Bagaimana mungkin kontrak itu dibuat dulu? Itu semua salahku waktu itu. Sinian keluar. Jadi ini leluhur tua, sudah ratusan tahun tidak bertemu. Anda benar-benar semakin muda seiring bertambahnya usia. Berhentilah memujiku. Sebenarnya apa yang keturunan keluarga Fumu lakukan? Mereka sudah mengambil kontrak pernikahan itu sejak lama. Dan mengancamku. Bukankah kontrak itu sudah dikembalikan padamu dulu, keluarga Liu? Itu tidak penting. Yang penting adalah titipmu. Fuyan tahu benar-benar mengambil kontrak pernikahan itu untuk mengancam keluarga Liu kita. Jika kita tidak menikahkan Xiao Ruyan dengannya, itu akan menarik malapetaka surgawi. Sebenarnya apa maksudnya itu? Ya, apa sebenarnya maksudnya itu? Sayang sekali keluarga Liu kita selama bertahun-tahun telah berbagi berkah dengan keluarga Fumu. Kalau tidak, apakah kau akan mencapai apa yang kau miliki hari ini? Maafkan saya. Ini semua adalah generasi muda yang mencari mati. Aku akan pergi menyelidiki sekarang juga. Itu tidak benar leluhur tua. Keturunan langsungku bukan Fuyan Tao. Ini Fuyan Bai. Selamat datang semuanya The di film was pernikahan aku dan translated Ruyan. and narrated by Media. Sekarang silakan pengantin baru tukar cincin. Pasanglah. Kau tidak ingin melihat anggota keluarga Liu mati di depanmu kan? Leluhur tua, Kau tidak memenuhi syarat untuk menikahi Ruyan. Leluhur tua kamu akhirnya tiba. apa yang kau lakukan di sini?
Ini adalah pernikahan cicit keluarga Liuku. Tidak bisakah aku sebagai leluhur tua muncul? Aku sudah lama mendengar bahwa leluhur tua keluarga Liu adalah seorang anak kecil. Tampaknya benar hari ini. Seorang anak kecil bahkan bisa menjadi leluhur tua. Tidak heran keluarga Liu begitu dekaden. Apa yang kau tahu? Jika aku tidak gagal kesengsaraanku 5 tahun yang lalu, dan terjebak dalam tubuh anak ini, dengan kultivasiku yang terbatas, bagaimana semua hal merepotkan ini bisa terjadi hari ini? Namun untuk menghadapi junior yang tidak tahu malu ini, itu sudah cukup. Leluhur tua keluarga Liu. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Sebaliknya kau datang untuk mengganggu acara bahagiaku. Kau mengarang rumor, memfitnah Rukiam, menyebabkan dia dipecat dan diselidiki. Kau juga sengaja mendirikan sarang juri, memancing Rulong ke dalam perangkap, membuatnya menanggung hutang besar. Yang paling dibenci adalah kau, menggunakan nyawa anggota keluarga Liu untuk memaksa Xiao Ruyan menikahimu. Kau benar-benar hina dan tidak tahu malu. Benar-benar keji. Tidak heran beberapa politisi dari keluarga Liu baru-baru ini, dan bangsawan kaya telah jatuh. Pengaruh apa yang dimiliki keluarga Fu ini terhadap keluarga Liu, sampai membuat keluarga Liu yang terkemuka menjadi seperti ini? Alasan Liu Ruqian diselidiki adalah karena keluhan publik. Apakah ada masalah atau tidak? Semua orang akan tahu setelah hasilnya keluar. Adapun Liu Rulon, aku tidak membawanya keluar untuk bermain. Sebaliknya dia memohon padaku untuk membantunya menjadi kaya. Omong kosong. Kaulah yang memberitahuku bahwa saya tidak perlu membayar bunga pinjaman, dan kemudian kau membuatku mengambil 20% saham saya sebagai jaminan. Ini adalah jebakan yang kau pasang untukku. Adapun Liu Ruyan, ini adalah kontrak pernikahan yang kau tulis sendiri. Leluhur tua keluarga Liu menulis ini sendiri, bersama dengan leluhur tua keluarga Fu. Ini adalah kontrak pernikahan yang mereka tulis bersama. Langit dan bumi menjadi saksi. Jika seseorang melanggar pertunangan, mereka akan menderita kesengsaraan surgawikan. Ini benar-benar kontrak pernikahan yang ditetapkan secara pribadi. Kau The tidak film bisa was menyangkal ini, translated bukan? and Benar kata-kata narrated tidak by boleh M. ditarik Media. kembali. Keluarga Fu membantu keluarga Liu menghadapi kesengsaraan surgawi. Namun mereka masih mengaku dipaksa menikah. Keluarga Liu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Keluarga Fu begitu menjunjung kebenaran, namun keluarga Liu tidak berterima kasih kepada mereka, dan bahkan ingin memutuskan pertunangan. Ketika kesengsaraan surgawi datang, mereka akan terlambat untuk menangis. Leluhur tua kau tidak akan menyangkalnya kan? Itu benar. Ini memang kontrak pernikahan yang aku tulis sendiri. Tapi orang yang benar-benar menikahi Xiao Ruyan, bukanlah kau. Apa maksudmu? Perhatikan baik-baik bagaimana kontrak pernikahan itu ditulis. Kontrak pernikahan. Disampaikan kepada pengadilan surgawi di atas. Diumumkan kepada dunia bawah di bawah. Cucu langsung keluarga Liuku. Dan The cicit film langsung was keluarga Fu akan translated disatukan and dalam pernikahan. narrated by M. Media. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti. Jika ada pelanggaran, langit dan bumi akan mengutuk. Tertulis jelas di kontrak pernikahan ini. Tidak ada kesalahan. Yaitu tertulis dengan jelas di kontrak pernikahan ini. Cicit langsung keluarga Liuku. Dan cicit langsung keluarga Fu bertunangan. Tapi kau bukanlah yang dari kontrak pernikahan. Anggota keluarga Fu. Leluhur tua keluarga Liu, kau belum pikunkan. Apakah kau sekarang mulai mempertanyakan identitasku sebagai anggota keluarga Fu? Kau adalah cicit langsung. Tentu saja. Aku adalah cicit langsung yang sah dari keluarga Fu. Liu Ruyan. Dia hanya bisa menikah denganku. Jika kau adalah cicit langsung, lalu siapa dia? Izinkan aku memperkenalkannya. Ini adalah cucu langsung keluarga Fu. Chu Yam Bai. Dasar sampah. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Ayahku dengan jelas menyatakan dalam wasiatnya bahwa semuanya akan diberikan kepadaku. Dan kau diusir dari keluarga. Apa statusmu sekarang? Beraninya kau bersaing denganku. Aku selalu berpikir ayah pilih kasih, memberikan segalanya kepadamu. Tapi kenyataannya kau menggunakan tipu daya untuk memaksa ayah. Yang lebih keji adalah kau menyebabkan kematiannya untuk merebut pertunanganku. Kau hanya putus asa dan melampiaskan amarah. Dan kau bersekongkol untuk memfitnahku. Mengklaim aku membunuh ayahku. Bukti apa yang kau miliki? Tentu saja aku punya bukti. Bisakah ayahku masih hidup kembali? Wasiat. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan ayahku. Di dalamnya tertulis bahwa semua milik keluarga Fu akan diwarisi olehku. Tidak mungkin wasiat ini palsu. Ayahku menandatanganinya sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu?
Fuyan tahu apa yang sedang kamu lakukan. Sekarang kau tidak punya saksi. Kau memfitnahku. Apa yang kau tertawakan sekarang? Pak tua Fugiranu untuk muncul. Hidup kembali. Tapi aku leluhur tua keluarga Fu ini. Bisa memulihkan semua surat anggota keluarga Fu. Percuma saja meskipun kau membakarnya. Leluhur tua. Leluhur tua Fu telah tiba. Sepertinya apa yang dikatakan leluhur tua keluarga Liu itu benar. Dia bukan keturunan langsung keluarga Fu. Maka yang akan menikahi Liu Ruya dalam kontrak pernikahan itu. Bukan dia. Sungguh sebuah perubahan peristiwa. Siapa sebenarnya leluhur tua itu? Dan The siapa film was cucunya? translated Kau cucu durhaka and dan narrated pemberontak, by M. mencelakai Media. ayahmu dan membunuh saudaramu. Sekarang kau masih berani memegang kontrak itu. Untuk mengancam keluarga Liu, membalas kebaikan dengan permusuhan. Kau lebih buruk dari binatang. Dulu, kau menyerahkan keluarga Fu kita kepada cabang keluarga Liu. Kau membawa aib besar bagi keluarga Fu kita. Muka apa yang kau miliki untuk menjadi leluhur tua keluarga Fu kita? Kau bocah kecil beraninya kau menantang leluhur tua. Dengan leluhur tua sepertimu, lebih baik tidak mengakuinya. Fuyan Tao berhentilah berhayal. Kontrak pernikahan ini disaksikan oleh langit, akulat, yang ditakdirkan untuk menikahi Ruyan. Jika kau memaksa Ruyan menikahimu, keluarga Fu kita akan menderita kesengsaraan surgawi. Bukankah kau hanya mencoba membatalkan pertunangan? Kesengsaraan surgawi apa? Aku tidak takut. Aku memberitahumu. Aku adalah keturunan langsung keluarga Fu. Dan hanya aku yang bisa menikahi Liu Ruyan. Lepaskan aku. Pembunuhan. Lari. Hari ini kalian semua akan mati. Yan Bai, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Ruyan. Kau tidak perlu khawatir. Fuyan Bai, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Aku tidak menyangka energi internalmu begitu mendalam. Sepertinya kau telah mewarisi ajaran sejati Fu Wei. Leluhur tua tidak bisa mengalahkanmu saat itu. Tapi sekarang, kau hanyalah bocah kecil. Kau tidak bisa mengeluarkan semua kultivasimu. Kau bukan tandinganku hari ini. Bagaimana menurutmu? Mereka semua memanggilmu leluhur tua. Tapi di mataku, kau hanyalah bocah kecil. Cucu pemberontak, cepat turunkan leluhur tua. Bajingan, aku akan membunuhmu. Leluhur tua, hati-hati. Hari ini aku akan membunuhmu. Dan keluarga Liu akan lenyap mulai sekarang. Saat itu, keluarga Fu kita akan menjadi yang terdepan di dunia. The film was translated and Leluhur tua. narrated by M. Media. Yan Bai. Leluhur tua, apakah Anda baik-baik saja? Punggung tuaku hampir patah. Kau membuatku takut setengah mati, leluhur tua. Syukurlah kau baik-baik saja. Leluhur tua, meskipun kami mati, kami tidak akan membiarkannya menyakiti Anda sedikit pun. Leluhur tua keturunan keluarga Liu akan melindungi Anda. Li Chuanren keturunan langsung generasi ke-10 keluarga Liu. Liu Zaikun pewaris langsung generasi ke-11 keluarga Liu. Liu Ruqian keturunan langsung generasi ke-12 keluarga Liu. Dan saya, Liu Rulong keturunan langsung generasi ke-12 keluarga Liu. Untuk melindungi leluhur tua. Melindungi. Kalian tikus-tikus keluarga Liu. Apakah kalian bahkan layak menjadi lawanku? Hari ini aku akan membantai kalian semua. Untuk menghibur leluhur tua keluarga Fu. Jadi metode untuk menembus segan adalah agar seluruh keluarga bersatu. Aku akhirnya mendapatkan kembali wujud asliku, Fuyan Tao. Kali ini kamu pasti mati. Mohon leluhur tua selamatkan nyawanya. Keturunan jahat ini sangat memberontak dan durhaka. Namun kamu masih memohon untuknya. Keluarga Fuku telah jatuh ke dalam kemunduran. Dengan populasi yang garang, sejak Fu Wen lakukan kejahatan 100 tahun yang lalu. Aku tahu kekuatan keluarga Fu sudah hanya. Jadi aku berhenti mengurusi urusan duniawi. Tapi bagaimanapun juga dia masih keturunan keluarga Fuku. Aku harap leluhur tua bisa memberinya kelonggaran. Biarkan aku membawanya pulang dan mendisiplinkannya dengan ketat. Mohon leluhur tua bebaskan dia. Baiklah, karena kamu memohon. Aku akan mengampuni nyawanya. Tapi jika keluarga Fu terus melakukan kejahatan di masa depan,
Aku tidak akan keberatan memusnahkan kalian semua. Terima kasih leluhur tua. Keluarga Liu benar-benar memiliki kebajikan dan kebaikan yang besar. Keluarga Fu kita bertikai selama bertahun-tahun, dan dalam hal kedudukan keseluruhan kita, telah tertinggal dari yang lain. Tepat sekali. Jika bukan karena leluhur tua keluarga Liu menghentikannya tepat waktu, mungkin mereka yang akan menghadapi kesengsaraan surgawi adalah keluarga Fu kita. Leluhur tua, bagaimana dengan Yan Bai? Dia sudah tidak mendengar nadinya. Dia meninggal menyelamatkanku. Aku pasti akan menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Leluhur tua, inti dalam ini menyimpan 1000 tahun kultivasi Anda. Jika Anda memberikannya padanya, Anda akan menghilang di dalam 3 alam. Leluhur tua jarum 3 bunga plum keluarga Liu kita. Mereka terkenal di seluruh dunia. Kau bisa menggunakannya untuk menyembuhkannya. Tidak perlu. Jarum 3 plum hanya menyelamatkan orang sekarat. Tapi dia sudah kehilangan napasnya. Semuanya dimulai karena aku. Dan seharusnya juga diakhiri olehku. Leluhur tua, Leluhur tua, Sebagai leluhur tua keluarga Liu, aku sudah melindungi keluarga Liu selama 1000 tahun. Mulai sekarang, kalian cicit-cicit juga harus mandiri. The film was translated and narrated by M Media. keturunan keluarga Li memberi hormat kepada leluhur tua. keturunan keluarga Liu memberi hormat kepada leluhur tua. Keturunan keluarga Lin memberi hormat kepada leluhur tua. Leluhur tua mengorbankan diri untuk keluarga Liu kita. Mulai sekarang, kita harus patuh pada ajaran leluhur tua. Dengan satu hati untuk kebaikan, bersatu dalam upaya, dan memperkuat keluarga Liu kita. Semuanya bersatulah dengan satu hati, memiliki cinta dan keyakinan, memiliki kebaikan dan tanggung jawab. Yan Bai, kamu akhirnya bangun. Yan Bai, Aku sebenarnya baik-baik saja. Di mana leluhur tua? Bagaimana keadaannya? Leluhur tua tidak akan pernah bisa kembali. Ini semua salah kita. Seandainya saja kita tidak ingin bermalas-malasan dan menghasut leluhur tua untuk turun gunung. Apa? Leluhur tua akan turun gunung lagi. 2 tahun kemudian, Liu Group mengumumkan pagi ini bahwa Ryu Chuanrei telah mengundurkan diri sebagai ketua, dan cucu tertuanya Liu Ru yang akan menggantikannya. Liu Ru yang telah terima dukungan dari ratusan kelompok di dalam dan luar negeri. Hari ini saham Liu Group mencapai batas harian. Masyarakat secara luas menyatakan bahwa perusahaan yang berhati nurani seperti Liu Group, semua orang pasti akan mendukungnya sampai akhir. suami. hei Yan Bai, aku akan segera pulang. Mengapa kamu masih menelpon? Istri aku perlu memberitahumu sesuatu. Kau benar-benar harus tetap tenang. Ada apa? Putra kita akhirnya bisa bicara. Benarkah? Jadi, apakah dia mengucapkan ayah lebih dulu? Atau mama? Tidak juga. Lalu apa itu? Apa yang kau lihat? Kalian cucu-cucu. Aku adalah leluhur tua kalian.